Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Aang Ridwan pada kuliah retorika. Pada kuliah retorika kali ini kita akan membedah tentang model retorika salah seorang maestro tabligh di Indonesia. Saya yakin warga Jawa Barat, mahasiswa Jawa Barat, para ustadz di Jawa Barat, para pelajar di Jawa Barat, ibu dan bapak aktivis taklim di Jawa Barat kenal dengan beliau. Beliau adalah Ustadz Aam Amiruddin. Tidak banyak tahu tentang profil pribadi beliau, tetapi saya mengikuti perkembangan tabligh beliau cukup lama. Ustadz Aam itu adalah sosok mubalik populer dan akademisi di Jawa Barat. Gerakan dakwahnya sangat komprehensif. Saya simpulkan demikian karena pertama, beliau itu penulis yang produktif, menulis buku-buku keagamaan dan rata-rata bestseller. Kemudian beliau memiliki majelis kajian Islam intensif yang kita kenal dengan Percikan Iman. Lalu beliau juga penceramah di radio swasta ternama di Kota Bandung, juga penceramah keagamaan di TV-TV nasional. Selain itu, beberapa komunitas kajian ternama di Kota Bandung itu selalu juga dikunjungi oleh beliau. Dan beliau juga memiliki tour and travel Percikan Iman, dan beberapa kali saya bertemu dengan beliau. Ketika umroh sering ketemu di Madinah, dan ketika haji sering ketemu juga di Mekah. Nah, beliau tentu memiliki sederet kegiatan dakwah yang lainnya. Sekarang kita akan mengkaji model retorika apa yang diterapkan oleh Ustadz Aam Amiruddin dalam kajiannya. Saya menyimpulkan model retorika Ustadz Aam itu sangat kental dengan corak atau model retorika salah seorang filosof Yunani, Sorak. Ada salah seorang filosof di Yunani namanya Sorak. Filosof itu punya jasa dalam mensistematisasi retorika. Menurut Sorak, retorika itu adalah pidato yang terorganisir. Penyajian pidato, kata Sorak, persis seperti tubuh yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda-beda, namun terhimpun dalam kesatuan yang sistemik. Hingga organ pidato menurut Sorak terdiri pertama dari pembukaan, 2 ada uraian, 3 ada argumen, 4 ada penjelasan tambahan, dan yang kelima ada kesimpulan. Nah, pidato Ustadz Aam Amiruddin dalam berbagai forum kajian, materinya itu selalu terorganisasi secara rapih. Sangat rapih organisasi pesan atau materi yang disajikan oleh beliau. Hingga kajian Ustadz Aam Amiruddin di mana saja selalu diserbu banyak jamaah. Bahkan tayangan ceramahnya di YouTube selalu ditonton puluhan ribu viewers. Luar biasa, bukan ribuan lagi tapi puluhan ribu. Nah, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk belajar bagaimana cara mengorganisasi pidato pada Ustadz Aam Amiruddin. Jadi fokus kajian retorikanya pada model Sorak. Bagaimana kita mengorganisasi pesan pidato belajar dari Ustadz Aam Amiruddin. Pertama, organ pertama dalam pidato Ustadz Aam Amiruddin ada yang disebut dengan pembukaan. Nah, dalam pembukaan, hal yang selalu disajikan oleh Ustadz Aam Amiruddin ada 3. 1, Pawatihul Khitobahnya sangat ringkas. Jadi mukodimahnya beliau ngambil mukodimah yang ringkas, tidak panjang-panjang. 1. Yang kedua, di pembukaan itu, di organ pembukaan ada audience call, yakni sapaan terhadap audiens yang khas dan respektif. Kawan-kawan, dengan raut muka yang bersinar berbinar-binar, kemudian dengan senyum manis, Ustadz Aam selalu menyapa audiens sebelum menyampaikan tausiahnya. Ibu bapak sehat, ciri khas, boleh itu.
ibu bapak sehat, sangat respektif. Jadi sapaan yang respektif ini ternyata bisa mengundang respon yang respektif juga dari audien. Satu. Yang kedua, setelah menyapa audien, Ustadz Am selalu menyampaikan topik apa yang mau dikaji. Nah, ini menjadi selling point dari tausiahnya Ustadz Am. Ibu bapak, topik tausiah kita hari ini, kata beliau, contoh adalah seni menikmati hidup. Nah, pada saat menyampaikan topik kajian, ini bisa membangun keyakinan audien tentang apa yang akan didapatkan ketika dia mengikuti tausiah Ustadz Am. Nah, ciri khas topiknya itu selalu ngepop. Jadi topik-topik ceramah Ustadz Am itu adalah dari fenomena sosial yang up to date gitu. Fenomena sosial kekinian itu diangkat menjadi topik tausiah beliau. Contoh topik misalnya ada topik tausiah yang saya sangat suka melihatnya, mau dibawa kemana hidupmu? Ciri keluarga berkah, membuka pintu-pintu rezeki, rumus sukses dunia akhirat, rumus ampuh mendidik anak cerdas, dan topik-topik yang lain. Jadi pertama, organ materi tausiah Ustadz Am Amiruddin. Yang pertama ada pembukaan yang terdiri dari Fawathihul Khithobah, kemudian ada sapaan yang respektif pada audien, juga beliau selalu menyampaikan topik apa yang mau dikaji. Satu. Organ yang kedua ada uraian. Pada uraian ini Ustadz Am menguraikan latar belakang topik yang disampaikan. Jadi topik yang disampaikan diurai apa latar belakangnya. Satu. Yang kedua, menguraikan urgensi topik yang disampaikan. Topik yang disampaikan urgensinya itu diuraikan oleh Ustadz Am. Kemudian yang berikutnya, di organ uraian itu selalu ada redefinisi topik. Jadi ketika contoh Ustadz Am menyampaikan topik mau dibawa kemana hidupmu, nah ada redefinisi tentang hidup. Apa hakikat hidup itu? Lalu berikutnya menyampaikan fenomena sosial yang terkait dengan topik. Kenapa Ustadz Am menyampaikan topik mau dibawa kemana hidupmu? Ternyata ada setting fenomena sosialnya. Lalu juga menyampaikan fakta sosial yang terjadi. Dan yang menjadi ciri khas Ustadz Am ketika menguraikan materi, selalu ada pointer-pointer, ada keyword, ada kata kunci yang akan dibahas. Sehingga ini semakin meneguhkan apa yang akan didapat oleh audien itu. Dan ini jarang dikaji oleh para penceramah yang lain. Contoh, ketika beliau menyampaikan topik mau dibawa kemana hidupmu, kata kuncinya, satu, hidup itu adalah indah. Ya bahas. Dua, hidup itu adalah ibadah. Tiga, hidup itu adalah ujian. Kata kunci keempat, hidup itu adalah panah. Kata kunci kelima, hidup ini adalah pilihan. Ada 5 kata kunci ketika beliau mengkaji satu topik tertentu. Sehingga dari 5 kata kunci tadi bisa memberikan gambaran kepada audien materi apa atau hal apa yang akan saya dapatkan ketika mengikuti tausiah Ustadz Am Amiruddin. 2 ya, jadi ada uraian yang sangat sistemik menurut saya. Organ ketiga adalah argumen. Nah, seluruh uraian yang disampaikan itu diperkuat oleh argumen yang valid atau dalil yang sahih berbasis pada referensi yang representatif. Struktur argumen utama untuk menyampaikan atau memperkuat topik yang diuraikan tadi selalu diperkuat oleh ayat Al-Quran. Ada ayat utama nanti, ada ayat pendukung, ditambah lagi dengan tafsir, dilengkapi dengan hadis. Contoh, tadi saya suka tema mau dibawa kemana hidupmu. Kata kunci yang pertama, kata Ustadz Am, hidup itu adalah ibadah. Langsung beliau ngambil rujukan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-21. Ketika mengkaji kata kunci hidup adalah ibadah, lalu disodorkan dalil utamanya surah Al-Baqarah ayat 201, itu akan menjadi materi Ustadz Am Amiruddin tausiahnya argumentatif. Jadi tidak ngelantur kemana-mana. Kata kunci yang kedua, hidup itu adalah indah. Pada saat mengelaborasi hidup itu adalah indah, diperkuat basis argumentasinya. Quran surah Al-Qasas ayat 77 beliau sampaikan. Dan seluruh audien harus membuka Al-Quran. Lalu kata kunci yang ketiga, hidup itu kata beliau adalah ujian. Ketika mengkaji, mengurai jelaskan hidup itu adalah ujian, diperkuat oleh basis argumentasinya Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Berikutnya, hidup itu adalah panah. Ketika mengurai jelaskan kata kunci itu, diperkuat oleh argumen dalilnya Quran surah An-Nahl ayat 96.
Lalu ketika mengkaji hidup itu adalah pilihan, maka diperkuat argumentasi dalilnya Quran surah Az-Zumar ayat 18. Jadi pada organ ketiga, argumentasi selalu Ustadz Am sodorkan untuk memberi basic penguatan dalil atas kata kunci yang disampaikan dalam ciri khas materinya. Kawan-kawan semua, organ yang keempat adalah penjelasan tambahan. Ustadz Am Amiruddin ketika mengurai jelaskan materinya tidak kaku dan terpaku berlandaskan pada argumen Al-Quran dan hadis saja, tetapi juga seringkali beliau kutip pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama ia kutip. Berikutnya analisis dari para cendekiawan yang nyambung dengan topik. Yang lebih menarik untuk memperkuat basic argumentasi dan berfungsi sebagai penjelasan tambahan, Ustadz Am seringkali mengutip hasil riset, hasil penelitian untuk memperkuat dan memberikan penjelasan tambahan pada materinya. Dan seringkali juga beliau menyampaikan humor yang ringan tapi cerdas dan nyambung dengan topik yang disampaikan. Kita seringkali melihat para ustadz menyampaikan humor, tapi humornya kadang tidak nyambung dengan topik. Bahkan kadang humornya juga garing gitu. Bahkan humornya sudah sangat klise. Ustadz Am tidak demikian. Ada humor-humor ringan, humor-humor segar, humor-humor cerdas untuk memberikan penjelasan tambahan atas topik yang disampaikan. Itu ada di organ yang keempat. Lalu yang terakhir ada organ yang namanya kesimpulan. Selalu disampaikan benang merah dari topik ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Am Amiruddin, dan pada organ ini biasanya dilengkapi dengan himbauan atau seruan aktualisasi pesan dan ditutup dengan doa. Nah, kawan-kawan semua, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam menyajikan tausiahnya, materi yang disajikan oleh Ustadz Am Amiruddin terorganisir begitu rapih hingga saya bisa menyimpulkan bahwa tausiah beliau memenuhi kaidah dasar dalam retorika, di mana model retorika Sorak, salah seorang filosof Yunani, itu adalah menjadi gaya retorika Ustadz Am Amiruddin. Nah, organisasi pidato yang diterapkan oleh Ustadz Am Amiruddin setidaknya ada 5. Organ yang pertama adalah pembukaan, selalu ada Fawatihul Khitobah yang ringkas, selalu ada sapaan yang respektif pada audien, juga selalu menyampaikan topik apa yang disajikan. Pada organ kedua ada uraian, ini menguraikan topik tentang satu, latar belakang topik itu apa, urgensi topik itu apa, lalu ada redefinisi tentang topik yang disampaikan, lalu selalu menyajikan fenomena dan fakta sosial yang terkait dengan topik. Pada organ ketiga ada penguatan argumentasi atas topik yang disampaikan. Kawan-kawan semua, kita bisa menarik kesimpulan dalam menyajikan tausiahnya, materi yang disajikan oleh Ustadz Am Amiruddin terorganisir begitu rapi hingga bisa memenuhi kaidah dasar dalam retorika, di mana menurut Sorak, salah seorang filosof Yunani yang berjasa mensistematisasi retorika pada fase paling awal, menyebutkan retorika itu adalah pidato yang terorganisir. Organisasi pertama, pembukaan. Jadi di ceramah Ustadz Am selalu ada Fawatihul Khitobah, lalu sapaan yang respektif pada audien, juga selalu menyebutkan topik apa yang disampaikan. Di organ kedua ada uraian yang menguraikan tentang latar belakang topik, urgensi topik, redefinisi topik, kemudian fenomena dan fakta sosial yang terkait dengan topik yang disajikan. Organ ketiga adalah memberi basis argumentasi pada uraian, di mana selalu berbasis pada dalil dari Al-Quran, juga dari tafsir, dari hadis yang sahih, hingga ini menambah semacam selling point untuk tausiah Ustadz Am Amiruddin. Dan organ keempat ada penjelasan tambahan, biasanya mengutip pendapat jumhur ulama, mengutip pendapat cendekiawan, juga mengutip hasil riset ilmiah yang terkait dengan topik itu, juga disajikan dengan bumbu humor yang ringan, cerdas, tetapi tidak garing. Dan di organ kelima ada kesimpulan yang berisi benang merah dari topik yang disampaikan, juga ada himbauan aktualisasi pesan. Bagi kawan-kawan pejalan kaki di dakwah Islam, model retorika Sorak
yang diterapkan oleh Ustadz Aam Amiruddin dalam mengemas materi dakwahnya hingga terorganisir begitu rapi bisa kita contoh dan bisa kita aplikasikan dengan orientasi tausiah kita akan memberi manfaat dan akan didengar oleh orang lain. Sebagaimana Ustadz Aam Amiruddin selalu diburu di mana saja dia mengisi kajian dan tayangannya di YouTube selalu puluhan ribu yang menontonnya. Mudah-mudahan kita bisa menggali manfaat dari model retorika beliau dan nun sewu hapunten anu kasuhun untuk Ustadz Aam Amiruddin. Saya memberanikan diri untuk mengupas model retorika Ustadz dengan tujuan kita bisa mengambil manfaat untuk semuanya. Semoga Ustadz Aam Amiruddin selamanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian kawan-kawan semua. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.